Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yasmin dari MPI 401 dengan nomor induk mahasiswa 190302779. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial statistika praktikum dengan menggunakan EVA, yaitu Explanatory Factor Analysis. Baik, di sini saya sudah menggunakan data yang kemarin. Di sini langkah awalnya kita mengklik Analyze, lalu ke Dimension, lalu ke Faktor. Lalu data-data yang ini dipindahkan ke samping semua. Setelah itu, klik yang deskriptif, pilih yang bagian anti-image dan KMO, lalu di continue. Setelah itu extraction, pilih yang bagian scrape plot-nya, lalu di continue, lalu di rotation, di bagian Verimax, lalu kita continue. Setelah itu scores-nya kita pilih yang save as, lalu display-nya juga diklik dan di continue. Setelah itu option. Di sini ditambahkan yang sort by size, di continue. Setelah itu kita klik OK. Baik teman-teman, di sini juga sudah ada faktor analisisnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait KMO dan KMO, anti-image, commonalities, total variance, scrape plot, komponen matrix, rotate komponen, sampai komponen transformation. Baik. Nah, di awal di sini sudah ada KMO-nya di sini dengan nilai 0,528. Di sini nilainya dikatakan valid walaupun mendekati batas ambangnya. Lalu di bagian anti-image-nya di sini bisa dikatakan valid juga dari nilai 1 sampai 7 atau dari item 1 sampai item 7 karena di sini juga sudah ada di belakangnya nilai A. Maka di nilai A ini menunjukkan semua item dikatakan valid. Di sini di item 1 ada, di item 2 ada, di item 3 ada, sampai item 7 juga ada. Setelah itu, kita ke bagian commonalities. Di commonalities ini atau bisa disebut sumbangan, nilai sumbangan efektif masing-masing dari 7 item ini ada pada bagian commonalities. Lalu di bagian selanjutnya ada total variance. Total variance explain. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada initial eigenvalues, lalu ada extraction sums of squared, lalu ada rotation sums of squared loadings. Lalu di bagian initial eigenvalues di sini juga menunjukkan total variance dilihat dari initialnya. Lalu di extraction-nya di sini juga sudah bisa dilihat 7 faktor dari 1 sampai 7, lalu di bagian rotasinya atau dari bagian ekstraksinya bisa dipindahkan saja ke rotasinya. Dari nilai 25,875 menjadi 23,434. Setelah itu, selanjutnya ada scrape plot. Di sini bisa disebut juga grafik. Lalu di sini juga ada bagian eigenvalue dan komponen number. Nah, di sini bisa dikatakan valid nilai eigenvalue-nya di sini di atas 1. Bisa disebut ini nilai 3, 2, dan 1. Lalu yang tidak valid atau tidak bisa dianalisis itu nilai dari 4, 5, 6, 7. Jadi itu nilai yang di bawah 1 itu tidak bisa dikatakan valid. Lalu next di bagian komponen matrixnya. Di komponen matrixnya ini sudah ada item 1 sampai 7 atau bisa disebut menunjukkan nilai kolerasinya masing-masing item faktor yang terbentuk tadi yang ada di atas teman-teman. Di sini dari nilai yang paling tinggi ini menunjukkan pada 0,769 atau minus 0,769. Lalu di sini juga ada yang nilai komponen 2, nilai komponen 3-nya. Lalu kita next ke bagian rotate komponen matrix. Lalu di rotate komponen matrix ini apa sih? Yaitu faktor atau indikator yang masuk ke dalamnya dengan melihat kolerasi yang tinggi. Oke, kolerasi yang tertingginya ini ada pada bagian 0,837 atau minus 0,837. Jadi seperti itu yang minus ya teman-teman.
nilai yang paling tingginya. Lalu selanjutnya di bagian komponen transformation matrix. Di komponen transformation matrix-nya ini ada 3 item yang sudah terpilih. Nah, ada item 1, 2, dan 3. Di bagian item satunya 0,856, lalu di item keduanya 0,253, lalu di item ketiganya ada 0,338. Lalu di sini nilai kolerasinya yaitu masuk kepada 0,856. Karena ini di atas 0,5, jadi bisa dikatakan valid. Lalu untuk yang nilai keduanya ini 0,253 tidak bisa dikatakan valid karena di bawah 0,5. Dan di item ketiga juga sama, tidak bisa dikatakan valid karena nilainya di bawah 0,5 yaitu 0,338. Jadi seperti teman-teman yang dapat dianalisa atau bisa dikatakan valid atau tidaknya. Lalu di sini kita lihat di bagian data view-nya. Di sini apabila nilainya sudah bisa disebut valid atau disebut analisis, maka di bagian 7 item ini akan tertambah yaitu faktor 1, 2, dan 3. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya atau penglihatan akhirnya di bagian variabel view-nya atau di data view-nya seperti ini. Ya teman-teman. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.